ini akan kita lanjutkan dengan materi yang pertama, yaitu bisnis dan etika dalam dunia modern. Ya, dikarenakan ini pertemuan pertama kita, saya harap teman-teman bisa memahami apa itu etika bisnis. Ini pertemuan pengenalan mengenai etika bisnis. Jadi kalaupun teman-teman ada yang kurang memahami atau ingin ditanyakan mengenai materi, bisa tanyakan di kolom komentar atau teman-teman bisa tanya di WhatsApp grup. Saya akan respon di situ, dan kalaupun teman-teman pengen secara personal ngomong atau bertanya kepada saya, silahkan bisa chat di WhatsApp pribadi saya. Saya harap teman-teman tidak takut, tidak segan kepada saya, karena saya berusaha untuk memberikan atau membantu teman-teman supaya teman-teman bisa paham mengenai etika bisnis. Akan tetapi kalau melakukan chat personal kepada saya harap teman-teman juga memahami situasi dan kondisinya. Seperti jam, teman-teman bisa mengenalkan diri terlebih dahulu, mungkin siapa gitu. Jadi saya tidak bingung. Ya. Ada 3 pokok aspek dalam etika bisnis. Yang pertama itu adalah etika bisnis dalam sudut pandang ekonomis. Yang kedua itu yaitu etika bisnis dalam sudut pandang moral, dan etika bisnis dalam sudut pandang hukum. Oke, kita akan jelaskan satu-satu. Jadi sudut pandang etika bisnis dari segi ekonomis, di mana kita tahu bahwa bisnis itu adalah kegiatan ekonomis. Nah, kegiatan ekonomisnya apa? Seperti tukar menukar, jual dan beli, memproduksi, memasarkan, bekerja dan mempekerjakan orang, dan berinteraksi dengan orang lain-lainnya. Nah, hal itu tentu dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan atau profit dari hasil bisnis yang dilakukan oleh wirausahawan atau pebisnis ataupun lain sebagainya. Begitu. Jadi dalam bisnis modern pada saat ini, organisasi atau seseorang yang melakukan bisnis itu mindsetnya memang pada saat ini ya profit, keuntungan, dan keuntungan. Tetapi seringkali keuntungan tersebut disalahartikan sehingga pebisnis itu rela melakukan apa saja, baik atau buruk prosesnya, demi mendapatkan keuntungan yang besar, seperti itu. Nah, dipandang dari sudut ekonomis, satu bisnis yang baik itu adalah bisnis yang membawa keuntungan yang besar ataupun hanya sekedar keuntungan gitu. Nah, standar keuntungan pun tentu berbeda-beda. Setiap pebisnis memiliki standar keuntungan masing-masing dalam bisnisnya. Nah, tentu kita sebagai pebisnis itu ingin jadi orang yang punya bisnis yang bagus gitu, tanpa ada kesalahan, tanpa ada kerugian, tanpa masalah dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya etika bisnis dalam sudut pandang moral. Jadi dengan tetap mengakui ya peranan satu bisnis itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi keuntungan tersebut tidak bisa kita pungkiri, juga kita harus
menjunjung tinggi etika bisnis dan tidak mengabaikan moral yang kita junjung tinggi di lingkungan bisnis kita, seperti itu. Jadi kayak seperti mungkin misalnya ada perusahaan kimia, ada perusahaan obat. Tentunya perusahaan obat ini kan memerlukan izin untuk memproduksi obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu di dalam obat itu kan terdapat kadar-kadar yang harus dicantumkan ya dalam kemasannya, seperti itu kan. Tetapi si konsumen itu tidak dapat mengukur kadarnya itu secara langsung, tentunya tanpa dibantu oleh tim-tim ahli. Nah, hal itu yang tentunya menjadi etika dan moral perusahaan, di mana apa yang dicantumkan di kemasan obat tersebut tentunya harus sesuai dengan kadar yang ada di dalam obat yang dipasarkan, sehingga manfaat yang dirasakan sesuai dengan janji produk yang ditawarkan oleh perusahaan obat kimia tersebut. Nah, di samping aspek ekonomis dari bisnis, di sini juga tampak aspek lain, yaitu aspek moral yang saya sudah jelaskan tadi di contoh perusahaan obat. Nah, tentunya selalu ada kendala etis bagi perilaku kita, termasuk juga perilaku ekonomis. Nah, perilaku etis di sini itu yang saya jelaskan bahwa mengejar keuntungan dengan taraf yang wajar, sehingga kita tidak terdorong untuk melakukan bisnis yang tidak etis, seperti itu. Seperti mungkin tadi sebagai contohnya itu perusahaan obat, harusnya bahan A itu harus kadarnya 500 gram, tetapi demi mengejar keuntungan yang besar, kita mungkin sebagai pemilik perusahaan obat tersebut, kita hanya mencampurkan obat tersebut dengan bahan A itu hanya 200 gram atau 100 gram demi mendapatkan kuantiti yang banyak, seperti itu. Nah, itu tidak etis ya tentunya, karena itu melanggar aspek moral dan lain sebagainya. Tidak semuanya bisa kita lakukan untuk mengejar tujuan kita. Kalau kita pebisnis ya tujuan kita ya tetap profit. Nah, tidak semuanya itu boleh dilakukan gitu. Karena kita juga harus menghormati kepentingan dan hak orang lain yang menggunakan produk kita. Setiap produk dijual dan kita tawarkan dengan harga. Nah, itu terdapat janji nilai di dalam produknya. Janji nilainya apa? Mungkin kalau masyarakat menggunakan obat tersebut, dia cepat sembuh gitu. Atau mungkin sakit kepala atau apa, obatnya untuk meredakan sakit kepala yang diderita oleh konsumen. Nah, haknya apa? Haknya ketika mereka membeli produk yang kita beli. Nah, produk yang konsumen beli itu udah menjadi hak konsumen untuk mendapatkan nilai yang kita berikan kepada konsumen tersebut. Nah, bisnis yang baik atau good business bukan saja baik secara profit, tetapi bisnis yang baik juga sewajarnya dan sepatutnya serta seharusnya juga baik secara moral, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah etika bisnis dari sudut pandang hukum. Nah, terkadang memang kita ketahui bahwa bisnis itu sangat terikat dengan hukum, istilahnya sangat dekat lah, sehingga kita sering dengar itu dengan istilah hukum bisnis.
di era modern pada saat ini itu hukum bisnis tentu sering didengar oleh banyak orang, bahkan di lingkungan sekitar kita di pebisnis di Bengkayang ini itu sangat sangat memahami mengenai hukum bisnis ini itu, karena tidak dipungkiri bahwa pebisnis atau satu bisnis yang dilakukan itu di suatu saat akan mengalami satu masalah dengan bisnis lainnya atau mungkin dengan produk yang dia pasarkan seperti itu, dengan berbagai macam mungkin latar belakang permasalahan yang muncul pada bisnis tersebut. Tetapi dari segi norma, hukum itu lebih jelas dan pasti dibandingkan etika, karena hukum dituliskan di aturan undang-undang yang disahkan oleh negara, sehingga apabila ada bisnis yang melanggar, tentu dalam hukum bisnis yang berlaku dia akan dihukum, akan diberi sanksi, atau akan diberikan teguran dan lain sebagainya, seperti itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini gitu mengenai dalam lingkup hukum bisnis. Dan kita dapat pahami bahwa hukum dan etika itu kerap kali tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Ya memang benar gitu, ada hal-hal yang diatur oleh hukum tidak mempunyai hubungan langsung dengan etika, tetapi ada juga perilaku dalam segi normal yang penting tetapi tidak diatur juga menurut hukum. Jadi hukum dan etika ini memang mereka saling melengkapi satu sama lain seperti itu. Nah, untuk bisnis sudut pandang hukum itu tentu penting ya. Jadi bisnis yang kita harus lakukan itu harus taat kepada hukum dan aturan yang berlaku gitu. Bagaimana bisnis yang baik berarti bisnis yang taat pada aturan yang berlaku sesuai dengan bidang atau lingkungan atau lingkup bisnis yang sedang dijalani. Sehingga di samping hukum kita membutuhkan etika juga dalam melaksanakan bisnis kita gitu. Jadi jangan sampai nanti kita tiba-tiba mengejar keuntungan yang kita ambisikan, tetapi kita kesampingkan etika yang seharusnya kita junjung tinggi gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, etika ini dilakukan kita dengan melihat norma moral yang menetapkan perilaku seperti apa atau keputusan seperti apa yang etis dan tidak etis untuk diambil gitu. Jadi pada taraf normatif, etika itu mendahului hukum. Jadi jika secara moral suatu perilaku dinyatakan salah, kemungkinan besar, walaupun sebenarnya tidak pasti ya, tapi kemungkinan besar perilaku itu melanggar hukum juga gitu. Jadi kalau teman-teman rasa bisnis teman-teman sudah dilakukan dengan penuh memperhitungkan etika bisnis yang ada terhadap konsumen dan terhadap lingkungan sekitar, tentu bisnis itu dapat dikatakan adalah satu good business atau bisnis yang baik untuk dilakukan gitu. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas apa itu etika bisnis. Jadi sebenarnya apabila kita runtutkan secara sistematis mengenai apa ini maksud dengan etika bisnis, tentu akan banyak arti yang berbeda-beda.
Tapi pada saat ini melalui sumber perkuliahan kita, saya akan coba memberikan gambaran mengenai beberapa sudut pandang mengenai apa itu etika bisnis. Nah, yang pertama itu etika bisnis sebagai praksis, di mana etika bisnis sebagai praksis ini apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma moral yang kita junjung tinggi pada saat melaksanakan bisnis tersebut. Sama artinya dengan moral atau moralitas, apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Jadi etika secara praksis itu secara tidak langsung mengatur hal tersebut. Jadi kita harus melakukan apa gitu apabila kita berbenturan dengan etika bisnis, dan tentunya apa hal yang kita tidak boleh lakukan. Sejauh mana bisnis ini atau keputusan ini pantas untuk dilakukan. Nah, itu etika sebagai praksis. Nah, yang kedua itu etika sebagai refleksi. Nah, etika sebagai refleksi ini adalah satu pemikiran moral, di mana di dalam etika sebagai refleksi kita berpikir bahwa tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Dan selain etika sebagai praksis dan sebagai refleksi bagi kita bisnis atau satu pemilik perusahaan atau bisnis itu sendiri, etika juga dikenal sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari baik buruknya manusia. Karena itulah etika dalam arti ini disebut juga sebagai filsafat praktis. Seperti. Jadi ada 3 taraf etika bisnis. Nah, seperti etika terapan pada umumnya, etika bisnis pun dapat dijalankan pada 3 taraf atau terapan seperti itu, dimana 3 taraf ini berkaitan dengan 3 kemungkinan yang berbeda untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Yang pertama adalah pada taraf makro. Nah, etika bisnis pada taraf makro adalah etika bisnis yang mempelajari aspek-aspek moral dalam sistem ekonomi secara keseluruhan. Nah, jadi di sini masalah-masalah etika itu sangat disoroti ya. Mungkin lebih condong pada masalah etika bisnis yang lingkupnya besar karena ini pada taraf makro. Jadi misalnya masalah keadilan. Jadi bagaimana sebaiknya kekayaan di bumi ini dibagi dengan adil gitu. Kalau lingkupnya luas ya, karena kita memasukkan kata bumi seperti itu. Mungkin ada beberapa contoh permasalahan lainnya seperti aspek-aspek etika dari kapitalisme. Itu seperti masalah keadilan sosial dalam seluruh masyarakat, mungkin terutama yang kaitannya dengan kaum buruh seperti itu. Bisa juga pada taraf makro ini etika bisnis berkaitan dengan masalah utang-utang negara. Nah, utang-utang negara mungkin ya perihal utang itu mampu atau tidaknya satu negara untuk membayar utang, itu berkaitan juga dengan etika.
Selanjutnya adalah pada taraf maso. Etika bisnis pada taraf maso ini atau media atau menengah, yaitu etika bisnis itu menyelidiki masalah-masalah etis di dalam organisasi atau pada bidang organisasi. Di mana organisasi di sini terutama berarti perusahaan-perusahaan, tetapi bisa juga berkaitan dengan serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi, dan lain sebagainya gitu. Yang selanjutnya adalah etika bisnis pada taraf mikro. Nah, pada taraf mikro ini tadi kita sudah bicara bicara pada taraf makro skala besar, dan pada taraf meso atau skala menengah gitu, dan pada taraf mikro. Nah, pada taraf mikro ini etika bisnis yang berkaitan dengan ruang lingkup kecil. Jadi difokuskan mungkin pada individu dalam berhubungan sesama individu atau individu dengan pembisnisnya. Jadi di sini juga mempelajari tanggung jawab etis dari karyawan dan majikan dan lain sebagainya, antara bawahan, manajer, produsen dan konsumen, dan pemasok, investor, seperti itu. Jadi hal-hal ini nanti tentu akan kita pelajari lebih dalam di pertemuan-pertemuan selanjutnya, seperti apa itu tanggung jawab karyawan terhadap majikan, dan apa juga tanggung jawab majikan terhadap karyawannya, seperti itu. Apa juga tanggung jawab bawahan terhadap manajernya, dan begitu juga sebaliknya, begitu seterusnya. Mereka saling mempunyai pengaruh dari segi etika. Ya, yang selanjutnya adalah kritik atas etika bisnis. Yang pertama adalah etika bisnis itu mendiskriminasi. Etika bisnis itu kontradiktif, etika bisnis tidak praktis. Tentunya kritik di dalam sumber ini itu tidak mutlak atau tidak bisa kita gambarkan secara umum bahwa etika bisnis itu memang mendiskriminasi atau lain sebagainya. Tentu kritik itu berdasarkan pada opini-opini orang yang memberikan kritik. Di dalam sumber ini, di dalam sumber buku Bertens ini, etika bisnis etika bisnis yang mendiskriminasi ini digambarkan bahwa ada kesenjangan dalam hal perilaku yang diberikan gitu. Misalnya kesenjangan antara karyawan dan institusi, seperti itu. Mungkin secara tidak sadar dilakukan, institusi mendiskriminasi kemampuan atau latar belakang atau strata sosial dari karyawannya itu gitu. Pandangannya seperti itu, tetapi ini tidak bisa kita gambarkan, kita secara umum kita bilang bahwa etika bisnis itu mendiskriminasi seperti itu. Karena kita tahu, mungkin sebagai contoh ya, mungkin tindakan diskriminasi bagian dari perilaku terpisah dari seseorang yang dengan sengaja atau dengan sadar melakukan diskriminasi itu sendiri karena mungkin ada prasangka buruk antara institusi ke karyawan atau sebaliknya, seperti itu. Jadi ada aspek kesenjangan di dalam diskriminasi tersebut, sehingga tentu ada
perilaku atau etika yang dilanggar di dalamnya. Hal ini tentu sangat luas kalau kita ingin membahasnya lebih dalam seperti itu. Tetapi ini pandangan, ini hanya pandangan orang-orang yang tentu mengkritik hal ini gitu. Nah, secara moral tindakan ini tidak salah ya, karena diskriminasi adalah membedakan atau objek dengan objek lainnya. Akan tetapi dalam dunia modern, istilah ini secara moral itu tidak netral. Sudah tidak netral lagi, karena biasanya mengacu pada tindakan membeda-bedakan seseorang dari orang lain, bukan berdasarkan keunggulan yang dimiliki, namun berdasarkan prasangka atau berdasarkan sikap-sikap yang secara moral itu atau secara etika itu mencela seperti itu. Nah, itu mungkin diskriminasi etika bisnis yang berkaitan dengan kesenjangan antara tenaga kerja, institusi, dan lingkungan bisnis seperti itu. Nah, yang kedua itu ada etika bisnis kontradiktif. Nah, etika bisnis yang kontradiktif ini adalah seringkali terjadi pada kasusnya itu satu perusahaan itu menginginkan profitnya tinggi misalnya. Tentu hal itu ada strategi di dalamnya yang membuat perusahaan dapat menggapai tujuan yang sudah ditetapkan, bahwa mungkin profitnya sekian gitu. Nah, untuk kita mendapatkan profit sekian, kita harus melakukan ini sehingga kita dapat nih profitnya segini gitu, tahun segini gitu. Nah, tentu kontradiktif di sini adalah perusahaan ingin melakukan satu hal atau memiliki tujuan satu hal, tetapi pada dasarnya pada realitanya untuk menggapai tujuan tersebut, untuk menggapai profit tersebut, seringkali ada hal-hal yang berlawanan dengan strategi yang sudah direncanakan. Nah, seringkali hal berlawanan ini hal yang mungkin melanggar etika bisnis, mungkin loh ya, karena ini sebagai gambaran saja. Lebih dalamnya nanti saya tentu akan berikan kasus-kasus ke teman-teman gitu. Hal ini tuh memang sering terjadi karena seringkali kondisi pasar atau kondisi bisnis itu tidak sejalan dengan strategi-strategi yang sudah diterapkan atau sudah direncanakan sebelumnya. Tetapi hal ini sebenarnya tetap bisa dilakukan oleh perusahaan dengan menerapkan etika bisnis yang tepat gitu. Walaupun strateginya tidak sesuai, merubah strategi tersebut, kemudian melihat bahwa apakah keputusan ini sesuai dengan etika dan norma yang berlaku di lingkungan bisnis tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah etika bisnis itu tidak praktis. Nah, tentu tidak praktis di sini tidak praktis adalah memang etika bisnis itu memerlukan satu pandangan yang lebih mendalam terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi pebisnis itu harus memahami bahwa setiap keputusan itu tentu ada etika di dalamnya, ada moral yang keluar di dalamnya. Namun seringkali tidak dilakukan atau seringkali terkesampingkan dikarenakan
memang secara langsung itu tidak terlihat gitu, tetapi etika bisnis itu setiap dalam pengambilan keputusan itu selalu menempel dalam perusahaan itu gitu. Jadi tidak seperti hukum yang saya bilang tadi, apabila melanggar aturan satu atau hukum satu atau pasal satu, tentu hukumannya ini gitu. Nah, etika bisnis itu memang ada kontradiktif di dalamnya, apa yang boleh dan apa yang tidak, tetapi sejauh hal itu diyakini tidak merugikan orang lain dan telah mengambil putusan secara moral dan etika yang baik. Nah, yaitu tadi yang saya bilang bahwa bisnis tersebut dapat dikatakan satu bisnis yang baik. Akan tetapi untuk bagian kritik atas etika bisnis ini, saya tekankan lagi, ini adalah pandangan dari beberapa orang atau beberapa pebisnis atau beberapa bisnis yang mungkin mendapatkan permasalahan yang sama di lingkungannya, seperti itu. Ya, untuk pertemuan pertama ini mungkin ini saja yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Selanjutnya akan ada tugas untuk pertemuan pertama. Tugas pertama, saya coba teman-teman untuk berikan sebuah ringkasan pada pertemuan pertama ini. Apa yang teman-teman pahami tentang etika bisnis dengan materi yang sudah saya sampaikan barusan. Untuk tanggal pengumpulan dan kapan pengumpulannya saya akan infokan lagi di grup WhatsApp, sehingga kita akan berkomunikasi di grup WhatsApp. Apabila ada yang tidak dipahami, mungkin teman-teman bisa ajukan pertanyaan di grup WhatsApp, atau teman-teman bisa kontak langsung saya secara pribadi, karena saya ada di grup WhatsApp. Teman-teman mau chat secara pribadi juga silahkan, tidak masalah, tetapi saya tekankan lagi bahwa setiap teman-teman ingin berkomunikasi secara pribadi dengan dosen, bukan dengan saya saja, teman-teman juga memperhatikan waktu dan etika secara berkomunikasi. Jadi teman-teman mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, atau salam dulu gitu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu. Dan perkenalkan diri teman-teman dan apa pertanyaannya, seperti itu ya. Dan lihat jam, mungkin jangan juga teman-teman bertanya atau chat dosen itu di jam-jam istirahat malam, di atas jam 9 mungkin itu udah, mungkin dosen-dosen sudah istirahat ya, karena mereka atau saya juga harus mempersiapkan untuk perkuliahan esok harinya, seperti itu ya. Mungkin itu saja. Untuk absen, saya minta teman-teman absen di kolom komentar pada video ini, dan untuk selanjutnya kita komunikasi di grup WhatsApp. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan etika bisnis pada hari ini. Pertemuan pertama ini, kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan kedua, tentu saya akan memberikan modul terlebih dahulu kepada teman-teman, supaya teman-teman bisa baca dan paham mengenai isi apa yang saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja. Saya harap teman-teman tetap semangat, tetap sehat, dan
menjaga protokol kesehatannya gitu, karena mungkin kita suatu saat bisa berkuliah secara tatap muka, tetapi ya tergantung lagi pada kebijakan dari institusi. Ya, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.